Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat Selamat malam. malam, Mas. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Perkuliahan malam hari ini kita akan membahas mengenai analisis kinerja dalam manajemen proses bisnis. Gimana pentingnya mengukur kinerja bisnis, tantangan dan peluang dalam analisis kinerja, cara dan tips untuk melakukan analisis kinerja yang efektif, kelebihan dan kekurangan analisis kinerja dalam manajemen proses bisnis. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja perkuliahan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu Puji malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada Ibu Puji, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Ical. Mohon izin share screen Bapak Ibu semuanya. Baik, saya izin untuk tidak slideshow ya teman-teman karena laptop saya sedang bermasalah. Jadi dia ngetik-ngetik sendiri. Jadi biar seperti ini saja, biar nanti tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu semuanya. Tapi apakah terlihat eh di layar Bapak Ibu semuanya? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Alhamdulillah. Tuh kan, saya sedang flu Bapak Ibu. Jadi eh, agak terganggu untuk kegiatan kita malam hari ini. Tapi saya dengan niatan saya untuk belajar bareng teman-teman hari ini, saya berniat untuk Alhamdulillah untuk mentransfer apa yang saya bisai, apa yang saya dapat, yang pernah saya dapat ilmunya untuk teman-teman semuanya dan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, teman-teman semuanya, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Mas Ical, bahwasannya kita malam hari ini akan ngebahas tentang analisis kinerja dalam manajemen proses bisnis. Kalau kemarin kita udah ngebahas beberapa materi, baik itu mulai dari bisnis digital dan sebagainya, hari ini kita juga akan melihat analisis kinerja kita dalam proses bisnis digital itu seperti apa. Hampir sama dengan yang namanya kita ngomongkan dengan proses bisnis yang lainnya. Proses bisnis digital itu pun sama. Saya akan mulai dengan sebuah story Bapak Ibu semuanya. Eh, agak bindeng suara saya. Jadi suatu hari ada seorang pria, dia menemukan kepompong, kupu-kupu. Ia kemudian bawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celahnya. Setelah beberapa waktu kemudian, teman-teman tahu nggak, eh, kupu-kupu itu mulai mengeluarkan sayapnya secara perlahan. Namun, siapa tahu bahwasannya dalam proses pembuatan apa namanya sayap itu sendiri, mengeluarkan sayap itu sendiri, dia sangat lambat sekali dan dia ada permasalahan di situ. Jadi celahnya itu nggak langsung dibuka ukuran besar kayak itu, tapi dari kecil kemudian jadi besar, agak besar dan sebesar seperti itu. Nah, si pria ini ngamatin teman-teman. Perkembangan kupu-kupu itu diamatin. Dan dia coba untuk membantu, untuk ngambil tindakan. Kayaknya kalau misalkan tak perlebar ini, lubangnya kepompong, dia bakalan lebih mudah deh. Dan pasti aku akan lebih cepat ngelihat kupu-kupu yang keren banget. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya alhasil apa teman-teman? Lubang yang tadi itu kecil sama si kupu-kupu sama si pria tadi dia perlebar otomatis kepompong tadi itu eh, bisa keluar tanpa adanya kendala. Mudah sekali seperti itu. Nah, siapa sangka ternyata dari proses kendala yang dialami kupu-kupu tersebut, dia sepertinya itu adalah salah satu cara bagaimana dia itu bisa mengeluarkan sayap yang dimiliki oleh Tuhan. Kenapa? Yang kita tahu setelah kupu-kupu itu dilebarkan lubangnya, ternyata dia tuh nggak bisa terbang sejauh dan sekuat teman-temannya yang lain. Dia bisa keluar dengan enak, tapi dia nggak bisa mengepakkan sayapnya karena sayapnya sangat lemah.
Siapa sangka teman ternyata kupu-kupu tadi itu jadi nggak bisa terbang dengan tinggi dan dia itu nggak bisa mengeluarkan nggak bisa terbang seperti teman-teman yang lain. Jadi dia itu bingung nggak bisa terbang. Ternyata ketika kita lihat teman-teman apa yang bisa kita sadari bahwasanya dengan adanya suatu proses yang memang agaknya susah, terus kemudian lama-lama, padahal niatnya kita itu pengen nolong si kupu-kupu, tapi malah mempersulit dia dan itu nggak bisa membuat dia menjadi berkembang dan terbang tinggi. Dan apa yang bisa kita lihat dari cara cerita tadi teman-teman, bahwasanya jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita bisa mendapatkan pesan moral yaitu apabila ada permasalahan apapun atau tantangan apapun yang sedang kita hadapi, sebaiknya kita selesaikan dengan tenaga pribadi kita. Dan memang betul sih, terkadang ada orang yang berniat baik membantu kita, tapi ya kita bisa terima bantuannya tanpa membuat mereka itu mengecewakan. Artinya ya kita bisa jadi diri kita sendiri, terus kemudian bisa menyelesaikan masalah, dan jadikanlah bantuan itu sebagai dorongan kecil untuk memperkuat langkah teman-teman semuanya. Kalau saya cerita seperti itu, saya kira teman-teman sudah lebih jauh expert daripada saya, karena teman-teman lah eh, mungkin hidupnya jauh lebih dulu daripada saya. Saya nggak bilang tua ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau masalah hidup emang seperti itu. Karena saya pribadi pun juga sama ketika saya diterpa ujian berbagai macam, ketika saya tidak kuat untuk dengan berbagai macam permasalahan yang saya hadapi, ya saya berusaha agar pembelajaran dalam kehidupan saya itu benar-benar bisa saya atasi sendiri. Bahkan seperti apa yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu, saya bukan orang terlahir dari ekonomi menengah ke atas, saya hanya anaknya tukang becak, ibu saya buruh cuci, di mana ada banyak peliknya masalah yang ada di dalam kehidupan kami, tapi di satu sisi itu adalah membuat saya untuk bisa tegar, untuk saya bisa sampai berdiri sampai saat ini, bisa pada titik saat ini yang dulunya tidak pernah saya pikirkan, itu adalah sesuatu yang eh, menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat, kalau dipikir-pikir ya mustahil kalau bukan karena campur tangan Tuhan Bapak Ibu. Jadi ya kalau bisa, kalau kita ada permasalahan dan sebagainya, kadang kelihatannya kita pengennya bantu orang, tapi padahal dengan kita membantu orang itu akan mempersulit orang tersebut. Nah, itu sih kuliah Rabu malam kita. Jadi selingan buat Bapak Ibu semuanya untuk saling mengingatkan diri bahwasanya kita sebagai manusia itu pasti punya nerakanya masing-masing, punya permasalahan hidup masing-masing, tapi saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa menyelesaikannya dan kuat di jalannya masing-masing. Amin. Oke. Oke, Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kita akan belajar tentang analisis kinerja dalam manajemen proses bisnis. Bapak Ibu, selamat datang di dunia bisnis yang semakin kompleks dan penuh tantangan. Kenapa? Di mana-mana kinerja yang efektif dalam memproses bisnis itu jadi kunci sukses buat Bapak Ibu semuanya yang ada di hadapan persaingan yang ketat pastinya. Karena apa? Di era digital ini semuanya terus berkembang. Sehingga kita itu penting untuk buat kita semua untuk memahami, menganalisis, melihat kembali, mereview kinerja bisnis kita secara menyeluruh untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Nah, kalau ngomongkan tentang yang namanya perkembangan bisnis, Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat juga perkembangan pasar yang bergerak itu jadi sangat kompetitif. Karena apa? Persaingan bisnis saat ini itu semakin kompleks dan juga ketat. Kenapa? Karena kita juga tahu harus menghadirkan tantangan baru bagi perusahaan kita. Kalau misalkan kita nggak bisa menghadirkan tantangan baru bagi perusahaan kita, ya pastinya kita akan tertinggal dengan yang namanya perusahaan-perusahaan atau kompetitor yang lain. Kecepatan saat ini itu lagi jadi masalah yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana caranya perusahaan kita itu atau organisasi kita itu bisa mendapatkan, bisa mengevaluasi informasi, dan juga bisa menggunakan informasi tersebut untuk apa? Merespon setiap kejadian dan masalah secara tepat. Nah, karena itu Bapak Ibu, kecepatan itu jadi faktor penting dalam menumbuhkan nilai kompetitif dan perusahaan atau organisasi Bapak Ibu semuanya. Saya masih belum
tahu Bu, apa yang harus saya review terkait dengan perusahaan saya, apa yang harus saya lakukan terhadap segala permasalahan yang ada di lembur saya. Nah, artinya masalah itu sering terjadi dan itu sering terjadi dalam perusahaan gagal. Apakah saya tidak pernah gagal dalam bisnis yang saya jalankan? Sangat amat sering. Ada banyak bisnis yang mencoba saya jalankan. Bahkan dari bisnis yang kecil-kecilan, yang saat ini saya tetap bertahan dengan tour travel saya, masih bertahan dengan homestay saya, masih bertahan dengan yang namanya angkringan saya. Nah, apakah dilihat di balik semua yang saya dapatkan saat ini itu, tidak ada bisnis saya yang gagal atau terlambat terespon dengan adanya bisnis. Bapak Ibu semuanya, ada banyak yang sudah pernah saya coba. Dari bisnis kuliner, dari bisnis aksesoris, dari bisnis alat-alat tulis dan sebagainya, itu sudah pernah saya lakukan. Dan itu ketiganya, bahkan fashion pun pernah saya lakukan. Ada butik kecil-kecilan saya lakukan, itu pun juga tidak jalan. Itu adalah sesuatu yang merupakan bagi saya itu adalah cambuk bagi saya untuk bisa mereview kembali kira-kira ini usaha saya masih bisa berjalan atau enggak ya, ataukah saya harus menutup. Kalau saya harus menutup pasti ada pertimbangan kenapa saya harus menutup dan apa sebagai gantinya ketika saya menutupnya. Nah, ketika kita dihadapkan pada masalah tersebut, ketika apalagi di tantangan seperti orang-orangnya seperti saya kayak gini, udah modelnya cepat, kemudian apa namanya, punya cita-cita angan-angan yang setinggi langit tapi modalnya cepet. Mana susah ini kalau seperti itu. Karena apa? Dengan adanya hal tersebut itu akan menjadi masalah tersendiri. Karena dengan hal tersebut pasti nanti masalah-masalah itu akan sering terjadi. Bahkan perusahaan kita gagal pun dan juga gagal merespon dengan terkait ide bisnis kita itu juga muncul secara tiba-tiba dan tidak terduga Bapak Ibu. Sebagai contoh, perusahaan saya sendiri yang awalnya saya sudah mencoba untuk survive di bidang fashion, kemudian karena memang sudah tidak memungkinkan lagi, saya harus menutup ketika pandemi pada saat itu. Nah, ya pada saat itulah puncak di mana saya benar-benar rasanya gagal. Coba dibayangkan Bapak Ibu ketika pandemi, tour travel yang saya lakukan harus berhenti. Kemudian homestay yang saya jalankan harus terhenti. Pembangunan belum selesai. Kemudian angkringan belum bisa jalan. Dari itu semua itu rasanya kayak jadi satu, tempuk jadi satu, dan itu bikin saya pusing dan saya sampai nggak habis pikir ini kenapa ya ujiannya dikasihkan ke saya double-double. Nah, dari situ saya mencoba mencari cara dan merefleksikan diri saya. Kira-kira apa yang salah dengan manajemen bisnis saya dan kira-kira bagaimana kinerja saya dalam memanage proses bisnis saya itu udah tepat atau belum? Itu salah satu contohnya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya tuh banyak perusahaan saat ini tuh lambat banget untuk ngedeteksi peluang-peluang bisnis baru. Kenapa? Karena seperti apa yang saya alami juga, Bapak Ibu. Ketika saya sebenarnya lambat itu bukan karena apa-apa, tapi karena emang keterbatasan modal dan sebagainya gitu. Dan ketidakberanian kita untuk memulai sesuatu hal yang baru. Karena dibayang-bayangi rasa kegagalan di masa lalu, itulah ada susahnya. Sehingga kita kalau misalkan dengan masih terbayang-bayang dengan masa lalu kegagalan kita, pasti lebih jauh perusahaan kita itu kadang cenderung untuk lebih reaktif dan tidak bisa mendeteksi masalah kita secara dini. Dan di mana itu sangat kontraproduktif bagi perusahaan dalam menghadapi perkembangan bisnis kita. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, Bapak Ibu, pastinya setiap pemimpin perusahaan pasti membutuhkan yang namanya solusi. Bisa membantu mereka melihat gambaran bisnis mereka secara menyeluruh, real time. Terus kemudian dalam artian di sini bisa melihat laporan-laporannya seperti apa, menggambarkan kondisi perusahaannya seperti apa, dan peranan teknologinya di sini tuh seperti apa. Dari situ nanti teman-teman bisa tahu bagaimana apa yang harus dilakukan dalam perusahaan bisnisnya teman-teman. Pada beberapa tahun terakhir ini udah banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan solusi dengan teknologi informasi untuk apa? Untuk proses bisnisnya mereka. Tapi kadang solusi yang mereka dapatkan itu atau solusi yang mereka kembangkan itu masih setengah-setengah.
Mereka masih membangun solusi TI, terus kemudian beberapa sistemnya itu terpisah, bukan satu kesatuan yang utuh. Terus kemudian sistemnya itu dibangun berdasarkan unit-unit kerja tertentu, terus kemudian proses bisnisnya juga ada. Nah, hal inilah yang tentunya dapat menimbulkan kolaborasi dan nanti bakalan ada yang namanya serangkaian masalah yang bakalan ditimbulkan oleh permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba menganalisis kinerja dari manajemen proses bisnis suatu perusahaan. Proses bisnis. Kalau kita ngomongkan yang namanya proses bisnis, Bapak Ibu, tahu nggak teman-teman bahwasanya manajemen proses bisnis itu adalah pondasi ketika kita mencapai kinerja yang efektif. Seperti apa yang sudah saya sampaikan, bahwasannya manajemen proses bisnis ini adalah pondasi yang sangat efektif. Kenapa? Karena proses bisnis ini mencakup aktivitas yang saling terkait dan tujuannya pasti adalah untuk menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan Bapak Ibu semuanya. Nah, analisis kinerja itu pastinya itu untuk menggali lebih dalam dan memahami sejauh mana proses-proses yang tersebut Bapak Ibu sudah alami itu untuk mencapai tujuan yang Bapak Ibu inginkan. Sebagai contoh, kita membayangkan sebuah perusahaan logistik Bapak Ibu. Dalam menjalankan operasional mereka, pasti mereka memiliki proses seperti mengambil pesanan, mengirimkan barang, kemudian bisa mengelola inventaris, kemudian dengan hal tersebut, melalui analisis kerja, kalau kita lihat, Bapak Ibu semua, perusahaan yang dapat mengukur efektivitas setiap prosesnya itu seperti lama waktunya yang dibutuhkan untuk mengirimkan pesanan dari gudang ke pelanggan, dengan pemahaman yang mendalam mengenai kinerja proses. Kalau teman-teman ketahui bahwasannya itu semuanya sudah terukur. Bahkan sistem dari informasi pun juga bisa mengukur yang namanya sistem kinerja. Dulu ketika belum ada yang namanya sistem paket dan sebagainya, dulu itu kinerja dari pengambilan pemikiran saya adalah paling kalau orang apa namanya nganter surat itu pasti orangnya dari kota A ke kota B. Nah, ongkos kirimnya pasti kan mahal banget kayak gitu. Ternyata ada rute-rute khusus yang bisa dijangkau oleh orang tersebut dan juga pasti mereka sudah memperhitungkan biayanya. Dari A ke B itu berapa, dari B ke A berapa. Nah, itu ada proses untuk perhitungannya. Sehingga semua yang kita alami di dalam proses bisnis itu, sebagai contoh logistik seperti apa yang saya jelaskan tadi, itu pasti mereka membutuhkan perhitungan yang kuat, otomatis di dalam waktu, dan juga proses dari pengambilan bisnisnya mereka. Dan sebenarnya kenapa kita perlu penting mengukur kinerja bisnis kita, Bapak Ibu? Karena sebenarnya dari manajemen proses bisnis kita jadi begitu penting karena yang pertama dengan mengukur kinerja bisnis itu secara teratur, perusahaan kita itu dapat mengidentifikasi arah yang perlu ditingkatkan dan melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi data yang terkumpul dari analisis kinerja itu juga dapat membantu manajemen mengambil keputusan yang lebih baik nanti berdasarkan fakta-fakta yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, itu melalui analisis kinerja, perusahaan itu dapat membandingkan kinerjanya dengan yang terbaik dari industri yang serupa. Maksudnya seperti apa? Benchmarking kinerja sepertinya dapat memberikan wawasan kita. Karena apa? Tentang benchmarking itu kita bisa melakukan perusahaan agar tetap kompetitif itu seperti apa. Misal, jika perusahaan kita menemukan apa namanya waktu rata-rata respon pelanggan itu lebih lama daripada utama kita, mereka biasanya dapat mengidentifikasi penyebabnya dan mengambil langkah-langkahnya untuk memperbaiki kinerja mereka. Jadi kalau misalkan udah respon pelanggannya ada, terus kemudian mereka ada pesaingnya dan bisa mengidentifikasi langkah-langkahnya mereka, nah itulah bisa digunakan untuk kegiatan eh, pentingnya mengukur dari kinerja. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tantangan dan peluang dalam analisis kinerja itu apa? Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu bahwa analisis kinerja kita terus dalam manajemen proses bisnis itu juga punya tantangan tersendiri. Apa saja? Yaitu ketersediaan data yang akurat dan relevan lain.
Di sini itu merupakan salah satu tantangan utama kita, karena dengan adanya pengumpulan data yang sistematis dan terukur, kita nanti bisa perlu juga untuk melihat tepat atau enggak sih analisis data kita. Tapi juga Bapak Ibu semua juga perlu tahu bahwasanya dengan adanya ini peluang besar kita dalam era digital ini juga makin banyak dan makin canggih. Sebenarnya apa sih yang bisa kita simpulkan Bapak Ibu dengan adanya tantangan itu sendiri? Bahwasanya sebenarnya analisis kinerja dari proses bisnis itu merupakan suatu kunci untuk mencapai kesuksesan di era digital ini, Bapak Ibu. Dengan memahami dan menganalisis kinerja bisnis dengan baik, perusahaan kita bisa mengidentifikasi area perbaikan, membandingkan diri kita dengan pesaing kita, juga kita bisa mengambil langkah-langkah untuk tetap kompetitif. Analisis kinerja adalah manajemen proses bisnis. Bapak Ibu, kalau udah ngomongkan tentang yang namanya analisis kinerja, sebenarnya apa sih itu analisis kinerja, Bapak Ibu? Kalau saya boleh menyimpulkan bahwasanya kalau dilihat dari berbagai macam em, arti-arti dari yang manajemen dan sebagainya, bahwasanya dari analisis kinerja manajemen proses bisnis itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengukur atau mengevaluasi efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Dalam hal ini, proses manajemen bisnis, kemudian analisis kinerja, itu bisa membantu mengidentifikasi potensi agar tujuan bisnis kita juga ditetapkan, bisa dilakukan dengan baik. Nah, sebelum saya melakukan eh, sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya, ada mungkin beberapa yang harus kita diskusikan bersama sebelum nanti kita akan melakukan melihat langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan untuk memanajemen kinerja kita. Mas Ical, di sini ada berapa orang? Ada 12, kepotong 2, 10 orang, Bu. 10 orang, baik. Mungkin bisa dijadikan 2 breakout room, Mas Ya, Ical. Eh, saya akan bagikan kasusnya kepada teman-teman dan nanti ini akan teman-teman eh, identifikasi untuk proses bisnisnya teman-teman. Sebentar. Hmm, sebentar. berapa menit ini, Bu? Ini ada 6 ya? 20 dulu deh, Mas. 20 menit. Ya, soalnya ada 6 yang harus didiskusikan oleh teman-teman dan nanti kita akan bahas bareng-bareng dan saya akan melanjutkan materi kita pada malam hari ini. Serambi saya minum air hangat dulu ya teman-teman. Kayak ini semakin Merah. Semoga lekas sembuh, Bu. sorry. Semangat. Amin. Ini saya bantu Baik. share di chat juga, Bu. Oh ya boleh. Tadi sudah saya share ya Mas Ical. Iya, Bu. Iya, saya masih ngambil stop sharing dulu. Baik, teman-teman, ini ada yang perlu teman-teman diskusikan terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas dan saya akan melanjutkan materi kita. Di mana di sini, teman-teman, ada kenapa saya masih tetap pakai Gojek? Karena biar kita nanti berkesinambungan, Bapak Ibu, dari permasalahan kita yang kita selesaikan dari awal sampai akhir itu berkesinambungan dan nanti teman-teman bisa mempunyai pola bagaimana teman-teman bisa memodelkan atau juga menyelesaikan permasalahan di dalam materi bisnis digitalnya teman-teman. Nah, di sini eh, ada permasalahan, saya berikan informasi terlebih dahulu. Di depan sudah ada informasi tentang BMC yang dipakai oleh Gojek untuk melakukan bisnisnya mereka. Dan dengan BMC itu mereka sudah mencapai keberhasilan beberapa, di antaranya yaitu seperti yang sudah tampil. Nah, dari situ teman-teman, dari fakta-fakta yang ada dan juga dari info yang ada, teman-teman silakan mendiskusikan 6 poin ini. Yang pertama, apakah kira-kira tujuan dari proses bisnisnya itu kira-kira ditetapkan secara jelas atau enggak? Dilihat dari kalau misalkan teman-teman masih faktanya kurang lengkap, teman-teman bisa melihat proses bisnis yang lain dari Gojek
dari internet dan nanti teman-teman bisa mendiskusikan 6 hal tersebut. Dan yang keenam itu adalah kalau teman-teman ditempatkan sebagai kompetitornya Gojek, nah dan tahu kelemahan dari Gojek, maka teman-teman bagaimana mengeksekusi proses bisnisnya yang lebih baik dari Gojek seperti apa. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Baik. Saya minta waktu untuk teman-teman bisa di breakout room. Saya akan keliling sinambi saya minum obat terlebih dahulu. Terima kasih, selamat belajar teman-teman. Terima kasih Bu Puji. Saya mulai dari sekarang ya Bapak Ibu. Semangat. Wah, sudah kembali semuanya ini. Alhamdulillah. Pemanasan dulu deh. Bu. Kita tebak lagu ya. Eh, 90-an, Bu. Iwan Fals. Lagu milenial ya, Bu. Jadul, Bu. Gitu ya. Sebentar. Jadi pengen ketawa saya di Bapak Ibu ini. Cepat sembuh, Bu. Gitu ya. Iya, selalu berbahagia cepat sembuh. Terima kasih. Bentar, oke. Lagu pertama. Hidungmu seksi, itu terbukti dari caramu cium pipiku. Bibirmu seksi, itu terbukti dari caramu sebut Mulan. namaku. Aku seperti Iya. ada Makhluk di Tuhan dalam paling seksi, penjara Bu. cintamu. Yeay. Kamulah makhluk Tuhan yang tercipta, yang paling Keren, seksi. keren, Cuma keren, kamu yang keren, bisa. keren. Pinter semua nih ya. Kayak di Yang koploan, paling malah seksi. kayak lagu ngono. Sekarang coba deh, ini pasti Bapak Ibu semua tahu nih. Nggak ada suaranya, Bu. Saatku sendiri, ihir. Kulihat foto dan video bersamamu yang lama kusimpan, hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa kuulang kembali. Kuingin saat ini engkau ada di sini tertawa bersamaku seperti dulu. Lagi walau hanya sebentar. Agnes Tuhan, hanya tolong rindu. kabulkanlah Iya, bukannya diri Agnes ini hanya tak rindu. terima kenyataan hati ini hanya rindu segala. Nggak ngerti, Bu. Mbah apa? Kan lagu milenial yang ini. Mas Eli nih, paham nih Mas Eli nih. Kita sewu kuto, Bu. Oh gitu dah. Oke, ada satu ini pasti tahu ini. Ini gampang ini. Ini masih tahu semua. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat, kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita menangis. Hai, Keren ya. Lagunya milenial ternyata kan. aku tetap nggak tahu. Jauh. Tahu. Kalau minggu lalu kita udah dangdutan kan, sekarang ini pop dulu lah. Nah, kita itu Red Chili Peppers loh, Bu, Metallica gitu. Oh gitu. Guns N' Roses gitu. Ya, Pak Sukandar ya. Kel, Padras, dan lain-lain itu ya. Kemarin Iya. Rama Irama itu bisa jawab semua. Beda zaman, Bu. Itu Oh, kilap, beda Bu, zaman. kemarin, Bu. Oh, Kemarin pas kilap, Bu. baik. Aliran kami itu Red Chili Peppers, Metallica gitu. Pak Sukandar, Pak Oh. MB, saya gitu kan. Ebit gitu Pak ya. Epic itu pas kilap, Bu. Oh gitu ya. Baik. Sebagai biar nggak pening kepala kita, tadi kita sudah diskusi dengan kelompok. Saya ingin mendengarkan pemaparan dari kelompok 1 dulu. Mangga silakan teman-teman sebelum saya melanjutkan materi kita. Siapa kelompok satunya Mas Ical? Ada Ibu Nikma, Pak Paskadi, Pak Syahrul. Kayaknya Ternyata ketularan kami Puji toh. nih.
Pusing juga ini ketularan memuji nih. Ini gara-gara Red Chili Peppers ini. Ayo Mbak Nikma, boleh minta tolong untuk share screen? Oke, bentar Pak. Pak Sarul, hati-hati di jalan ya Pak Sarul. Lagi di jalan Pak Sarulnya itu. Nah, langsung kita jawab ya Bu ya. Siap. Apakah tujuan dari proses bisnis ini telah ditetapkan secara jelas? Jawabannya ya. Bisnis sudah menetapkan tujuannya secara jelas. Dilihat dari Kalau nggak apanya, jelas, Pak? dari proses bisnisnya ini Bu. Ah. Nah, karena sampai saat ini berarti udah jelas dia Gojek itu tujuannya. Baik, boleh dilanjutkan dulu deh. Ya, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap proses ini? Sangat puas. Kita bisa lihat dari pencapaian Gojek di poin nomor 7. Di 2020, GoFood salah satu fitur dari Gojek menempati peringkat nomor 1 dalam hal ramah pengguna atau user experience dan terbaik nomor 2 di customer experience. Jadi ya sangat puas pastinya. Kalau nggak puas nggak bakal sampai di tahun 2020. Nomor 3, apakah ada masalah atau hambatan yang sering muncul dalam proses bisnis Gojek? Ada. Salah satunya pertentangan dari penyedia jasa transportasi konvensional atau demo dari opang, ojek pangkalan, atau taksi pangkalan, ataupun dari pengelola bandara, taksi bandara. Salah satunya Batam masih sering demo masalah taksi di bandara. Nomor 4, apakah ada inisiatif perbaikan kelanjutan dalam proses analisis kinerja Gojek ini? Sebutkan salah satu contoh yang terlihat. Inisiatifnya ada. Contohnya ada dengan adanya kemudahan proses pembayaran. Kalau kita mau bayar-bayar ke retail ataupun ke restoran, kita bisa cuma pakai QRIS, pakai GoPay, atau transfer antar pengguna. Kalau teman kita lagi kosong, nah kita bisa isiin atau kita bisa isikan gitu kan. Adanya penambahan fitur Gojek instan, umpamanya kita nyari kelamaan biasanya jauh, kita ketemu sama driver ojek, mereka dalam keadaan nunggu, kita bisa langsung lewat scan barcode. Yang nomor 5, menurut Anda, bagaimana peran karyawan dalam menganalisis dan meningkatkan proses bisnis Gojek? Jadi peran karyawan ini menemukan kebutuhan atau needs, customer needs, sehingga terpenuhilah ekspektasi dari para customer. Contohnya kita mau massage, ada Go Massage, mau bersih rumah ada Go Clean, kalau mau belajar ada apa? Nggak usah diterusin Bu, itu aja. Nah, terus membantu menganalisa driver atau partner dari Gojek yang nakal. Umpamanya ada retailnya yang nakal, mereka juga akan membantu menganalisanya. Sewaktu mereka mau mendaftarnya pun, mereka udah menganalisanya. Terus melalui layanan customer service yang sigap di 24 jam, memudahkan penumpang atau driver jika ada kendala. Umpamanya, ya saya nggak tahu ya kendalanya apa aja. Karena saya nggak pernah ada kendala dalam Gojek ya. Ya mungkin nggak ketidaksesuaian dari barang ataupun ekspektasi dari mereka juga. Jadi layanan customer service dapat sigap. Itu peran karyawan Gojek dalam bisnis Gojek. Nomor 6, jika Anda adalah kompetitor dari Gojek, apakah Anda tahu kelemahan dari Gojek? Tahu, tidak bisa nego. Maka apakah yang akan Anda lakukan untuk mengeksekusi proses bisnis yang lebih baik dari Gojek? Belum sempat kami diskusikan, waktu udah habis. Oke, Tapi untuk keren. mengeksekusinya juga bagaimana menemukan ekspektasi antara driver, aplikasi, dan user meet ekspektasinya. Tapi memang itu tidak mudah supaya meet. Itu aja sih Bu. Oke.
Keren, kelompok satu. Kita beri aplaus teman-teman. Ada yang mau nambahkan dari kelompok satu? Sudah cukup jelas. Keren, Ini Bapak Adi. jawabannya out of the box semua ini ya. Jadi kadang tidak terfikirkan oleh kita di kelompok satu ini. Nanti akan saya bahas satu persatu terkait dengan apa yang sudah teman-teman paparkan tadi. Oke. Baik, kita masuk ke kelompok dua. Sebelum nanti kita akan membandingkan jawaban dari teman-teman dari kelompok satu dan kelompok dua. Silakan. Pak Eli, Dua. Bapak MB, Bapak Eko Romil, Bapak Sukandar, Ibu Yolan. Boleh, Pak Boleh Iskandar kelompok mau satu sama kelompok berbicara, dua Pak? membagikan di kolom chat ya filenya. Oke. Ini langsung aja saya izin share screen ya. Sudah ya? Oke. Baik, ini hasil dari diskusi kelompok 2. Tadi ada Pak Sukandar, ada Yolandita, udah ada Pak Martinus. Ada yang lupa saya sebut? Udah ya. Yang pertama itu terkait dengan kejelasan dari tujuan proses bisnis dari Gojek ini ya, Bu. Sebetulnya awalnya itu kita berdiskusi sudah jelas kok gitu kan. Tapi kita melihat bisnis Gojek tidak hanya di awal-awal, tapi kita melihat bisnis Gojek ini hingga saat ini gitu kan. Nah, kita melihat di BMC, bisnis model kanvasnya Gojek ini sebetulnya di awalnya itu kalau kita lihat di blok value proposition di situ dia tuh lebih ke alat transportasi. Sementara Gojek itu ya kita tahu ya sekarang ini berkembang ya tidak hanya itu sebetulnya gitu. Dan menurut kita belum jelas ya Bu di awal ini bisnis modelnya apa tujuan dari proses bisnis ini belum jelas kalau dari kelompok 2. Kemudian yang kedua bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap proses ini. Sebetulnya kalau kita perspektif kita sebagai dari sisi pelanggan, kalau saya sendiri ya dan kelompok 2 sendiri tadi bilang mengatakan setuju puas. Kenapa? Karena Gojek ini benar-benar berinovasi gitu kan. Dari yang awalnya mungkin dia tujuannya itu hanya untuk alat transportasi, tapi dia tuh sampai sedetail itu gitu kan, memperhatikan kebutuhan kita sebagai pelanggan yang akhirnya bisa merambah ke moda pengiriman, kemudian justru itu bisa mengantar makanan gitu kan ke GoMart juga, terus ada dan lain GoClean lah dan lain sebagainya itu banyak sekali dan sebagai pelanggan ya kita puas merasa puas. Kemudian yang ketiga apakah ada masalah atau hambatan yang sering muncul dalam proses bisnis Gojek? Ya setiap proses bisnis kita semua tadi sudah berdiskusi ada ya untuk hambatan sendiri seperti adanya ketimpangan dan punishment berupa penalti yang didapatkan oleh driver. Nah, ini sebetulnya kan hambatan masalah yang muncul ya, Bu ya. Karena di luar sana itu masih ada aja di sosial media dan lain sebagainya. Ada yang merasa tuh kayak Gojeknya tuh drivernya sudah benar, tapi tiba-tiba dikasih penalti gitu kan, dikasih bintang 1 sama pelanggannya, entah karena mungkin emosional dan lain sebagainya kan kita nggak pernah tahu. Nah, ini menurut saya perlu adanya sistem yang bisa menyelesaikan masalah itu gitu sih Bu. Kemudian yang keempat, apakah ada inisiatif perbaikan berkelanjutan dalam proses analisis kinerja Gojek ini? Sebutkan salah satu contoh yang terlihat. Sebetulnya untuk perbaikan berkelanjutan ini kita melihat di reward dan punishment sih. Sebetulnya setiap driver pun setiap pastinya ada rating ya. Ada rating, yaitu kan meningkatkan kepercayaan juga ke ya sebetulnya secara tidak langsung si driver Gojek itu pun sebetulnya dituntut untuk selalu memberikan pelayanan terbaik gitu. Karena kan rating itu yang berbicara nantinya gitu kan. Kemudian ada punishment juga ya kalau memang ya itu tidak bisa diterima dengan pelanggan kita dalam hal ini konsumen ya dia akan kena penalti dan bisa di apa namanya dinonaktifkan gitu ya untuk penggunaan si drive-nya itu sendiri. Dan selanjutnya itu ya itu tadi adanya fitur-fitur yang baru dan inovasi yang apa namanya menjawab kebutuhan-kebutuhan konsumen itu sendiri. Kemudian yang kelima, menurut Anda bagaimana peran karyawan dalam menganalisis dan meningkatkan proses bisnis Gojek? Ini sangat penting ya, sangat penting karena karyawan sendiri kan tentunya akan memonitoring dan juga bisa cepat tanggap terhadap isu-isu dari luar, kemudian bisa memberikan inovasi terbaru yang menjawab kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Kemudian yang terakhir, jika Anda adalah sebagai kompetitor dari Gojek, apakah Anda tahu kelemahan dari Gojek? Maka apakah yang akan Anda lakukan untuk mengeksekusi proses bisnis yang lebih baik dari Gojek? Nah, sebetulnya kalau bicara apa namanya kelemahan Gojek ya, kita memposisikan
apa namanya kompetitor dari Gojek itu sendiri kayak Maxim gitu kan. Sebetulnya tadi ada juga dari Yolan informasi bahwasanya di Gojek itu mahal tarifnya gitu kan. Makanya kita pergi ke Maxim karena lebih murah gitu kan. Nah, itu di sini kan dari segi harga, otomatis kan kita juga harus bisa memberikan harga terbaik gitu kan. Seperti itu. Kemudian dari segi pelayanan ya Maxim mungkin lebih murah, tapi ada kalanya ada yang apa namanya driver nembak lah dan lain sebagainya, dan itu juga menjadi aman gak sih buat si konsumen itu sendiri yang menggunakan aplikasi dari apa namanya Maxim itu sendiri. Nah, menurut kami ya pelayanan dari mitra Gojek dalam hal ini driver ini sih perlu adanya kualifikasi driver yang lebih teruji lagi sih, Bu. Jadi hal ini tentunya agar benar-benar gitu kan yang menjadi drivernya partner mitra mitra Gojek itu yang memang sudah benar-benar lulus kualifikasi gitu kan, sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Sehingga walaupun misalkan nih kita sebagai kompetitor, walaupun kita lebih mahal, tapi karena terkenal dengan pelayanan yang lebih baik, pasti itu akan jadi pertimbangan juga sih untuk konsumen kita. Itu kalau dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Sukandar, Yolan, dan Pak Martinus, silakan. Cukup sih Mas Eli. Pak Sukandar, silakan. Udah cukup Pak Eli, udah jelas. Masya Allah. Ibu Yolan, silakan. Harus Cukup, berpikir. cukup. Jelas, jelas. Sudah cukup. Sangat jelas. Terima Baik. kasih. Oke. Oke, thank you teman-teman dari kelompok kedua. Baik, ada perbedaan pendapat karena memang pendapat itu pasti ketika kita ngomongkan tegas ke sesuatu tentang apa namanya eh, ngomongkan tentang yang namanya pendapat itu pasti punya pandangan sendiri-sendiri dan pastinya itu sesuai dengan hasil analisa yang sudah diskusikan. Maka dari itu tujuan kita pada malam hari ini adalah menemukan kira-kira analisa yang terbaik, analisa yang oke itu seperti apa. Dan pastinya apakah semuanya benar, apakah semuanya salah? Tidak ada yang salah di antara itu, teman-teman. Karena setiap jawaban yang teman-teman sajikan itu punya dasar tersendiri dan punya maksud dari analisa dari yang teman-teman sudah sampaikan. Yang pertama dari kelompok satu dulu. Bagaimana apa tujuan dari proses bisnis ini telah dijelaskan secara jelas. Kalau analisanya dari kelompok satu itu udah jelas banget karena dia bisa sampai berjalan sampai pada titik ini itu tuh udah oke banget gitu ya. Terus kalau di kelompok dua belum jelas karena di BMC-nya itu hanya fokus pada alat transportasi aja. Dan apa namanya untuk di Gojek sendiri kalau kita punya apa namanya aplikasinya, kalau kita cek ya Bapak Ibu ya terkait dengan adanya Gojek. Sebenarnya kalau kita buka aplikasi Gojeknya sendiri udah ada banyak aplikasi yang apa namanya layanan lainnya selain itu di dalam GoRide dan GoCar. Dan Gojek itu pun terdiri dari GoRide, GoCar, kemudian ada GoSend, ada GoFood, ada GoMart, ada GoShop, ada GoFood juga gitu ya. Nah, dari sini teman-teman kalau kita ngomongkan tentang yang namanya ide bisnis atau analisa bisnis dari suatu Gojek, artinya setiap orang pasti punya yang namanya pengetahuan sendiri-sendiri. Kalau saya secara pribadi, kalau melihat, menganalisa dari itu yang bikin apa namanya BMC-nya bukan tujuannya jelas memudahkan orang bepergian. Iya. Iya, betul. Karena setiap orang itu punya yang namanya penilaian sendiri-sendiri. Karena awalnya sebelum adanya GoSend, kemudian GoFood, GoShop, itu emang awalnya dia tujuannya adalah menaikkan derajatnya orang-orang ojek online. Gimana? Tujuan dari awal pendirian Gojek itu awalnya adalah bagaimana seorang Nadiem Makarim dan pendiri yang lainnya, owner yang lainnya adalah untuk memudahkan agar orang itu mudah bepergian. Tapi lambat laun dengan adanya Gojek tersebut, dia bisa mengembangkan bisnisnya menuju ke yang namanya pengiriman suatu barang, adanya GoSend, kemudian adanya pendirian untuk
penerimaan pesanan makanan dan sebagainya dengan adanya GoFood, kemudian ada GoShop dan sebagainya, ada GoMart, bukan? Dengan adanya seperti itu awalnya memang awal dari pembicaraan kita dari Gojek itu adalah yang namanya transportasi yaitu GoRide dan GoCar. Tapi sejalan dengan adanya perkembangan zaman dan kebutuhan akan masyarakat terkait dengan kebutuhan dari masyarakat, ternyata mereka nggak hanya butuh yang namanya eh untuk bepergian aja, tapi juga mereka butuh ada yang mau mengantarkan makanannya ke pasar, ada yang memesankan bahan makanan dari pasar, kemudian ada yang mau mengirimkan barang aja, orangnya enggak. Nah, itu sebagai perkembangan dari yang namanya Gojek. Nah, kalau kita ngomongkan Gojek yang saat ini itu memang sudah luas karena mereka udah banyak mencakup terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dari customer-nya. Tapi yang disajikan di dalam bisnis model kanvas di depan itu adalah untuk khusus bagi yang eh, kendaraan atau GoRide atau GoCar, di mana ketika kita telah jauh lagi, sebenarnya BMC-nya mereka itu sudah oke banget. Buktinya, sampai saat ini mereka itu sudah bisa survive seperti apa yang dikatakan oleh teman-teman kelompok satu. Cuman dari situ, dengan adanya yang namanya perkembangan dari model bisnis, maka pasti analisis dari kinerjanya pun juga akan bergeser juga, di mana transformasi dari Gojek itu yang menyebutkan bahwasanya Gojek itu adalah aplikasi online untuk mendapatkan ojek online, itu sekarang udah bergeser menjadi berbagai macam platform penyedia platform. Maka dari itu Gojek termasuk sebagai salah satu yang menjadi raksasa di Indonesia. Nah, kalau kita ngomongkan tentang yang namanya Gojek, maka dari teman-teman tadi sudah ada lagi bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap proses ini. Artinya tetap proses bisnis. Dengan adanya proses bisnis ini, pasti setiap orang itu pasti punya dasar juga. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Mereka sangat puas dilihat dari yang namanya fakta-fakta yang ada. Karena mereka sampai saat ini itu bisa memperoleh dan juga mendapatkan pelanggan yang ekstra menurut saya. Karena di sini ada yang namanya pelanggan dari GoShare, ada juga pelanggan dari GoCar ataupun GoRide. Lah, dari sini kita bisa tahu bahwasannya pelanggan itu sampai saat ini itu masih setia. Loh, tadi kan ada kendala dari kelompok 2 juga kepuasannya. Sebenarnya mereka udah puas, tapi sekarang itu harga di Gojek itu semakin mahal. Teman-teman, ketika kita ngomongkan tentang yang namanya harga, pasti ada rupa juga. Ketika kita mau terbang, mohon maaf nih saya sebutkan merek, ketika kita terbang dengan budget yang minim atau yang rendah, pokoknya nyampe tempat asal nggak tahu gimana, kita bisa pilih tit Asia misalkan. Terus yang kedua, misalkan kita juga butuh kenyamanan, terus kemudian eh kita walaupun harganya mahal dan sebagainya, kita perlu kenyamanan dan apa ya, kenyamanan dan juga keamanan, kita bisa pilih G, misalkan seperti itu. Nah, kalau dilihat dari kepuasannya, Gojek itu banyak pelanggan yang nggak puas tuh karena harganya saat ini tuh lebih mahal daripada, mohon maaf nih, Maxim misalkan. Maxim itu murah banget. Kalau dirasa-rasakan ya memang lebih murah daripada Gojek, Bapak Ibu. Tapi kalau kita kembalikan kepada diri sendiri, apakah proses bisnis yang dilakukan oleh Maxim dan Gojek apakah sama? Tentu berbeda. Mohon maaf ketika saya tanyakan sebenarnya apa yang menjadi mahal, karena sebenarnya Gojek itu sudah berdiri sudah lama juga dan proses legalitasnya juga oke juga. Nah, teman-teman ketika mohon maaf kita nggak punya pikiran akan terjadi kecelakaan dan sebagainya misalkan ya. Tapi dengan adanya Gojek itu tuh membantu kita jadi lebih mudah. Terus misalkan dapat asuransinya juga lebih enak karena memang sudah didaftarkan asuransi. Tapi pada waktu tahun lalu saya tanyakan apakah Maxim sudah ada asuransi kecelakaan jiwa dan sebagainya.
untuk pelanggannya. Nah, itu masih terkendala di sana. Dan pastinya kalau misalkan apa namanya aplikasi-aplikasi tersebut pasti punya yang namanya kendala, apa namanya eh, hal-hal yang positif dan juga hal negatif. Sehingga kalau dilihat dari kepuasannya terhadap proses bisnis yang dijalankan, udah puas atau belum, ya pasti nanti arahnya adalah ke arah puas. Karena buktinya dengan mereka tetap menggunakan Gojek, walaupun berapapun harganya, mereka tetap menggunakan jasa tersebut. Apa aja masalah atau hambatan yang sering muncul dalam proses bisnis Gojek? Kalau yang namanya hambatan dan sebagainya, kalau tadi kelompok satu itu ada tantangannya di jasa transportasi konvensional. Teman-teman, ketika kita ngomongkan tentang yang namanya jasa transportasi konvensional, itu artinya ketika kita menyoroti kondisi transportasi kita di beberapa waktu sebelumnya. Dan di mana kalau kita secara detail melihat proses bisnis yang terjadi di sana, sebenarnya kalau angkot, kita naik angkot dengan naik ojek, itu sebenarnya kalau dilihat dari harga, emang angkot itu lebih murah. Tapi kita harus ngetem dulu, harus nunggu dulu, kemudian baru bisa jalan. Nah, time is money, misalkan kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu tantangan buat kita, para pelanggan atau apa namanya, para pelaku bisnis, agar bisnis kita itu tetap berjalan dengan lancar, itu seperti apa. Dan pastinya masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman dan sebagainya itu pasti ada. Kalau kelompok dua tadi, eh untuk ini jawabannya adalah ada. Nomor dua, teman-teman dari kelompok dua tadi, hambatannya ketimpangan dan punishment berupa penalti yang didapatkan oleh driver. Oh, oke. Kalau di kelompok satu lebih menyoroti kepada kompetitornya, yaitu transportasi konvensional, tapi di kelompok dua lebih menyoroti kepada yang namanya punishment dan berupa penalti yang didapatkan oleh driver. Ini mungkin dari kelompok dua maksudnya di sini adalah ketika ada apa namanya eh driver yang agak-agak nakal dan bisa membuat kita menjadi pusing. Nah, itu mungkin yang dari kelompok dua yang dimaksud seperti itu. Nah, di mana hambatannya itu adalah ketimpangan dari punishment dan berupa penalti yang didapatkan oleh driver. Nah, dari situ teman-teman kita bisa tahu bahwasanya setiap orang ketika menganalisa bisnisnya itu pasti punya tujuan masing-masing dan juga dari sisi mereka akan berusaha bagaimana bisnis mereka itu bisa tetap jalan walaupun dengan adanya kesimpang siuran, kemudian adanya masalah atau hambatan itu jadi lebih oke gitu. 4, apakah ada inisiatif perbaikan berkelanjutan dalam proses kinerja Gojek ini? Ada. Yang untuk kelompok 1 itu adalah dengan adanya kemudahan proses pembayaran seperti kris, transfer antar pengguna, dan juga penambahan fitur Gojek instan. Teman-teman, ketika kita ngomongkan tentang yang namanya berkelanjutan, berarti itu ada sesuatu barangnya yang sudah ada dulu, kemudian dia berjalan atau enggak, dan bagaimana kita sebagai seorang pelanggan itu bisa tetap menggunakan jasanya mereka sebagai customer, sebagai kita sebagai customernya, dan apakah yang perlu diperbaiki dari kelanjutan yang akan ditawarkan. Nah, dengan adanya proses pembayaran seperti kris, transfer data atau pengguna, kalau ini kan transfer data bisa sewaktu-waktu ya, tapi kalau kris, transfer dan sebagainya itu perlu diinginkan lagi. Dan adanya penambahan fitur Gojek Instan. Fitur Gojek Instan, kalau menurut saya, oke. Tadi ada tambahan dari Pak Adi ya. Karyawan Gojek atau partnernya itu juga mendapatkan hasil yang baik benar. Karena menjadi dasar kenapa Gojek itu mahal. Itu ya benar. Betul. Dan eh, asuransi dan intinya juga oke. Makanya itu tadi masih bisa bertahan ya. Saya cek kembali. Kalau yang Kalau udah namanya nggak ini kuat istirahat aja, Bu. aman. Soalnya Bentar lagi selesai. layu banget. Apa? Matanya layu banget. Iya. Kalau kalau udah nggak kuat istirahat aja nggak apa-apa, Bu. Saya sih nggak ada masalah. Siap.
Siap, siap, siap. Bentar, kurang sedikit 30 menit lagi. Kalau bisa kita selesaikan teman-teman. Insya Allah bisa, mudah-mudahan ya. Semangat Bu Puji. Iya. Tapi suara saya masih bisa didengar kah? Mas Jelas Ical? Bu, jelas. Masih, Kalau memang Alhamdulillah. enggak apa-apa Bu, Bu. diakhiri lebih awal enggak apa-apa kok. ya kayaknya udah pucat sekali gitu loh. Oh, siap. Ya, kasihan Baik. aja. Siap. Kalau Jangan Mas Ical biarin. dipaksain, Bu. Ya, jangan dipaksain, Bu. Ya, soalnya bersin-bersin terus juga ini, Bu. Iya, nanti saya lanjutin setengah jamnya. Wah, Masya Allah. Baik, sebentar saya bahas dulu terkait dengan apa yang sudah teman-teman kerjakan. Baik dari inisiatif atau apa tadi di permasalahan ya. Nomor berapa tadi? Pas, oke. Oke, sudah. Terus keempat, apakah ada inisiatif perbaikan berkelanjutan? Nah, ini. Kalau yang namanya dari proses analisis untuk kegiatan bisnis, pasti nanti akan ada yang namanya inisiatif untuk perbaikan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan adanya perbaikan, itu akan menindaklanjuti tentang keinginan dari customer kita. Kalau dilihat dari jawaban dari kelompok 1 ada dengan adanya pembayaran kris, transfer antar pengguna dan juga pendapat fitur. Kalau dari kelompok 2 itu adanya inisiatif untuk perbaikan kelanjutan proses analisis kerja ini disebutkan itu adanya reward dan punishment menambah fitur-fitur yang berinovasi. Adanya reward dan punishment. Jadi mungkin dari kelompok 2 yang dimaksud di sini itu ada reward dan punishment itu mungkin yang ketika kita sudah menyelesaikan kegiatan dari Gojek tersebut, kalau dia oke, maka kita akan berikan bintang 5 misalkan, terus kemudian alasannya kayak apa, terus kalau misalkan berkurang apa namanya mereka layanannya nggak bagus, maka saya akan memberikan rating bintang berapa gitu. Mungkin seperti itu yang dimaksud dari teman-teman kelompok 2 terkait dengan reward dan punishment. Kalau dari kelompok 1 itu ada pembayaran kris dan juga ada pembayaran transfer oleh pengguna. Jadi itu perbaikannya. Karena dulunya kita masih apa namanya menggunakan yang namanya kita isi saldo dulu dan sebagainya. Karena kita kan kok lihat, misalkan kita terkait dengan adanya pembayaran itu benar-benar tertolong karena dengan aplikasi ini kita juga lebih mudah dengan menggunakan e-money kayak gitu. Nomor 5. Menurut teman-teman, bagaimana peran karyawan dalam menganalisis peningkatan proses bisnis? Kalau di sini, buat monitoring juga cepat tanggap terhadap isu-isu luar untuk mampu berinovasi dari kelompok 2. Dan itu oke juga terkait dengan bagaimana peran karyawan. Sebenarnya, kalau kita lihat, peran karyawan dalam menganalisis itu sangat penting karena kita sebagai bos pun nggak selalu ada tepat waktu, nggak selalu ada di dalam kegiatan kita, sehingga bagaimana kita bisa menganalisis karyawan kita terhadap proses bisnis kita. Nah, itu karena adalah tugasnya mereka, yaitu menemukan siapa sih sebenarnya customer kita, keperluannya mereka apa, butuhnya apa, sehingga mereka juga bisa menganalisis drivernya. Ya, kadang itu loh ada drivernya yang nakal atau enggak, seperti itu juga ada. Kalau dia dari sini, dari kacamata dari kelompok 2, mereka lebih menyoroti ke analisis apa namanya proses monitoring. Jadi adanya monitoring kemudian cepat dalam respon itu juga termasuk di dalam adanya kegiatan bagaimana seorang karyawan itu bisa menganalisis kinerjanya. Yang 6, jika Anda adalah sebagai kompetitor, kira-kira apa yang akan Anda eksekusi? Kalau Anda sebagai kompetitornya, kita lihat kelemahannya nggak bisa dinego, iya. Tapi apakah yang akan Anda lakukan ketika untuk melakukan proses eksekusi kalau misalkan tidak bisa dinego? Nah, mungkin kalau dengan dilihat dari jawaban teman-teman itu pasti punya pro dan kontra. Kalau di kelompok 2 itu
Melalui pelayan mitra dalam Gojek kali ini driver, masih ada 2 isu perlakuan driver yang kurang berkenan di hati konsumen. Perlu adanya kualifikasi driver, nah itu. Dan juga sebenarnya kelemahannya apa? Yaitu tadi sih, kita juga nggak bisa menentukan, kadang itu mereka mobil yang dipakai itu nggak sesuai, kadang plat nomor pun juga nggak sesuai, kadang yang muncul yang daftar laki-laki tapi yang muncul perempuan. Nah itulah mungkin yang bisa teman-teman lebih siasati. Sebenarnya dalam perlakuan ide bisnis itu eh, kita itu butuh apa saja dan kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman semuanya. Sedikit saya sharekan buat teman-teman, sedikit aja, biar nanti saya nggak punya tanggungan ke teman-teman tentang tips-tips untuk melakukan analisis kinerja. Teman-teman, kalau kita ngomongkan tentang analisis kinerja, bagaimana sih apa yang bisa kita lakukan terhadap analisis kinerja dari suatu perusahaan? Pastinya teman-teman, sebelum kita masukkan ke tips-tips, ada dulu analisis bisnis itu seperti apa dan apa saja yang dilakukan itu bisa melalui sebentar. Oh, ini yang muncul di teman-teman apa? Diskusi apa PPT? PPT ya. PPT, Bu. Baik, terima kasih. Nah, tipsnya untuk menganalisis sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana cara analisis kinerja dalam proses bisnis itu. Kalau kita ngomongkan tentang yang namanya analisis kinerja, pasti mereka punya tujuan atau metrik kinerja. Kalau mereka sudah tahu, maka kita bisa menjawab biaya mereka itu apa saja, berapa saja, biayanya berapa banyak, kualitas, produktivitas atau metrik yang relevan itu seperti apa. Itu kalau kita melihat dari tujuannya. Tapi kalau untuk ketika kita masih melihat mereka dari pengumpulan data kinerja, maka berupa data apakah yang akan mereka lakukan, misalkan data waktu bisa, dan bisa dikumpulkan melalui survei atau wawancara. Nah, dari sini teman-teman bisa tahu juga, kalau dalam melakukan ide bisnis, ada manajemen proses bisnis, itu ada analisis data, di mana ada analisis regresi, sebab akibat, komparatif, dapat digunakan, dan sebagainya. Nah, itu. Dan implementasikan produknya teman-teman bisa langsung dan bisa merasakan dampaknya. Nah, kalau sudah ngomongkan tentang yang namanya tips-tips, nanti teman-teman bakalan tahu sebenarnya tujuan saya untuk di sini itu apa, dan kira-kira apakah yang bisa saya lakukan ketika nanti saya sudah ditetapkan sebagai pemilik dari bisnisnya teman-teman. Nah, kalau ngomongkan tentang yang namanya tips-tips dari bagaimana kita bisa mendapatkan apa namanya? Kalau kita ngomongkan tentang yang namanya tips-tips bisnis dalam berbisnis supaya oke, itu yang pertama kita suruh menentukan dulu tujuannya jelas atau enggaknya. Dimana nanti ketika teman-teman udah ngomongkan tujuan dan punya tujuan jelas, terukur, dan sebagainya, kita bisa menganalisis kinerja kita dan nanti akan berfokus pada hal-hal yang benar dan penting. Yang kedua adalah gunakan data yang akurat. Pastikan data yang digunakan untuk analisis kinerja itu juga akurat dan bisa diandalkan. Dalam verifikasi dan validasi pun juga sudah bisa digunakan. Yang ketiga itu melibatkan pihak yang terkait. Di mana melibatkan pihak yang terkait di sini itu adalah manajemen atau staf operasional dalam suatu perkantoran, sehingga kita bisa mendapatkan perspektif yang oke dan bisa menentu perbaikan yang lebih efektif. Yang keempat adalah gunakan alat dan teknologi yang tepat. Bapak Ibu, kalau kita ngomongkan tentang yang namanya manfaatan teknologi, kita mau mengumpulkan, mengelola data atau kinerja dan sebagainya itu lebih mudah. Namun, apakah semuanya bisa mendapatkan atau bagaimana? Itu tergantung dari proses bisnis yang teman-teman dapatkan atau kerjakan pada saat ini. Nah, apa saja kalau kita udah ngomongkan tentang yang namanya tips untuk melakukan analisis kinerja, yang pertama tadi sudah dibahas, tujuan cepat, jelas, dan menggunakan data yang akurat, dan libatkan pihak yang terkait, misal apa namanya
tim manajemen atau operasional dalam proses analisis kerjanya itu mereka punya perspektif beragam dan bisa bantu perbaikan yang efektif. Boleh nggak Bu kalau misalkan nanti itu di dalam melibatkan pihak kedua atau ketiga dalam kegiatan kali ini? Jawabannya memang boleh dan nanti akan masih didiskusikan. Dan gunakan alat dan teknologi yang tepat dan juga evaluasi dari secara keseluruhan. Nah, kalau udah ngomongkan tentang yang namanya e-bisnis, pasti ada yang namanya kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya apa? Kita bisa mengidentifikasi masalah kita dengan baik. Kemudian pengambilan keputusan juga melalui hal tersebut. Nah, dari situ kita bisa tahu juga. Ternyata dari situ kita udah tahu dari menganalisis kekurangan apa yang kira-kira bisa dilakukan dari kelompok ini misalnya. Bisa menganalisis kinerjanya lewat waktu dan sumber daya yang cukup, Bu. Oh, dilihat aja, Bu, nanti kompleksitasnya seperti apa. Apakah perlu dan rumit banget terkait dengan variabel-variabel yang diberikan dan kira-kira apa yang bisa saya lakukan. Nah, itu sih Bapak Ibu semua dari Ibu terkait dengan persiapan kita dalam menyongsong yang namanya era digitalisasi dan juga di bisnis yang kita jalankan. Dan kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Saya jelas. Baik. Mungkin sebagai saran dari teman-teman, saya akan beristirahat dan terima kasih dan mohon maaf karena apa namanya pembelajaran kita jadi terhambat. Biasanya 8:30 kita udah akhiri jam 8:16. Mas Ijal minta bantuannya karena sepertinya kondisi saya kurang memungkinkan. Takutnya nanti tambah bikin tidak nyaman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Jaga kesehatan karena kita nggak pernah tahu kapan kita sakit juga. Karena cuaca beberapa kali ini itu memang benar-benar tidak disangka. Yang kemarin 36 derajat, sekarang bisa jadi 37 derajat, 37 derajat. Setiap hari kita dinaikkan derajatnya oleh Tuhan. Ya, mudah-mudahan akan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih matang. Karena gosong. Derajat cuaca juga dinaikkan. Nah, itu makanya kita dinaikkan derajatnya oleh Tuhan kita. Amin. Ya, 36 Itu yang derajat bikin ke itu siapa ya? Yang bikin kayak gitu siapa kemarin ya? Nah, itu sih. Jadi ya semoga kita jadi pribadi yang matang. Terima kasih doanya Bapak Ibu. Saya izin untuk beristirahat. Saya kembalikan ke Mas Ijal. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu ya Bu Puji. Thank you Amin. teman-teman. Cepat sembuh, Bu. Ketemu minggu depan. Ya, Bu. Terima kasih Cepat sembuh, Bu. teman-teman. Selamat Terima malam. kasih. Bu. Baik, untuk mempersingkat waktu. Terima kasih Ibu Puji dan Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan kedua berikutnya. Seperti biasa jam 18.30. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ada yang bertanya Grogi dong, lagi Mas. nggak? Grogi. Ada yang mau bertanya? Alah, ayo biar. Aku banget nek. Bener serono, Bro.